warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisra Pratama dengan NIM 250119014 dari kelas Pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya anggota tim dari kelompok dengan mata kuliah Fisiologi Hewan. Saya pribadi akan menjelaskan dua pokok pembahasan. Yang pertama ada neuron dan yang kedua ada komponen penyusun sistem saraf. Dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kelompok saya. Baik, materi pertama yaitu neuron atau sel saraf. Nah, neuron atau sel saraf dan sel glia merupakan dua jenis sel penyusun sistem saraf. Neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial aksi dan menjalankan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Pembentukan potensial aksi merupakan cara yang dilakukan sel saraf dalam memindahkan informasi. Nah, pembentukan potensial aksi juga merupakan cara yang dilakukan oleh sistem saraf dalam melaksanakan fungsi kendali dan koordinasi tubuh. Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, sel saraf didukung oleh sel glia. Jadi, sel glia merupakan sel yang berkaitan erat dengan neuron yang berfungsi sebagai pendukung struktur dan fungsi neuron, namun tidak terlibat dalam fungsi penjalanan impuls. Nah, dalam otak manusia, jumlah sel glia jauh lebih besar daripada jumlah neuron. Perbandingan antara jumlah sel glia dan neuron itu 10:1. Sel glia berfungsi untuk menjamin agar kondisi lingkungan ionik di sekitar neuron dapat selalu tepat. Nah, selain itu, sel glia juga berfungsi untuk membuang zat-zat sisa dari sekitar neuron. Nah, salah satu sel glia yang sangat dikenal ialah sel Schwann. Sel Schwann merupakan salah satu jenis sel glia yang berfungsi sebagai pembungkus akson, membentuk selubung yang disebut dengan selubung mielin. Ditinjau dari fungsinya, neuron dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu neuron motorik, neuron sensorik, dan neuron interneuron. Neuron sensorik ialah sel saraf yang berfungsi untuk membawa rangsangan dari daerah tepi atau perifer tubuh ke pusat saraf atau otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, neuron motorik ialah sel saraf yang berfungsi membawa rangsangan dari pusat saraf ke daerah tepi atau perifer tubuh. Nah, interneuron atau sel saraf penghubung ialah sel saraf yang terdapat di pusat saraf yang menjadi penghubung antara neuron sensorik dan motorik. Ketiga jenis neuron tersebut tersusun secara khusus sehingga mampu menanggapi berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan hewan, baik lingkungan dalam maupun luar tubuh. Susunan fungsional dari ketiga jenis neuron tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, neuron membentuk hubungan dengan sel lain melalui sinaps. Neuron mempunyai bentuk dan ukuran yang sangat bervariasi. Berdasarkan bentuknya, neuron dapat dibedakan menjadi 3, yaitu neuron unipolar, bipolar, dan multipolar. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Pada invertebrata, badan sel saraf biasanya berukuran kecil dengan diameter lebih kecil dari 0,1 mm dan ketebalan serabut saraf lebih kecil dari 0,01 mm. Setiap sel saraf memiliki badan sel atau yang dikenal dengan soma, dendrit, dan akson. Badan sel merupakan bagian utama dari neuron, memiliki inti sel dan sejumlah organela lain seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan aparatus Golgi. Badan sel juga berfungsi sebagai tempat sintesis neurotransmitter, yaitu senyawa
membantu penjalanan impuls melintasi sinaps. Dari badan sel tampak sejumlah penonjolan sitoplasmik ke arah luar membentuk struktur yang disebut dengan dendrit dan juga disebut dengan akson. Nah, apa sih itu dendrit? Dendrit merupakan tonjolan sitoplasmik yang muncul dari badan sel saraf berukuran pendek, yaitu kurang dari 1 mm. Tetapi sel ini berjumlah banyak serta bercabang-cabang. Nah, selain itu pula, dendrit berfungsi sebagai penerima rangsang, membawanya ke badan sel. Selanjutnya adalah akson. Nah, apa sih akson itu? Akson ialah tonjolan sitoplasmik yang muncul dari badan sel saraf. Nah, fungsinya yaitu untuk menjalarkan impuls ke ujung akson. Kemudian dibandingkan dengan tonjolan sitoplasmik lainnya, akson sendiri berukuran paling panjang dengan ujung yang sangat bercabang-cabang. Nah, akson ada yang dilapisi oleh selubung mielin dan ada juga yang tidak dilapisi oleh selubung mielin. Nah, materi selanjutnya yaitu komponen penyusun sistem saraf. Berbagai bangunan yang dapat ditemukan dalam sistem saraf hewan yaitu ada otak, serabut saraf, pleksus, dan ganglia. Nah, serabut saraf yaitu kumpulan akson dari sejumlah sel saraf, baik sejenis ataupun tidak. Contoh serabut saraf sejenis ialah serabut aferen dan serabut eferen. Nah, serabut aferen tersusun atas sejumlah akson sel saraf sensori, sedangkan serabut eferen tersusun atas sejumlah akson sel saraf motorik. Nah, serabut campuran terdiri atas sejumlah akson dari sel saraf motorik dan sensorik. Selanjutnya, pleksus. Pleksus merupakan jaringan serabut saraf yang tidak teratur. Kemudian pada pleksus sendiri dapat ditemukan adanya badan sel saraf, meskipun tidak selalu. Nah, oleh karena itu, di antara serabut saraf tersebut kadang-kadang dapat ditemukan adanya sinaps. Kadang-kadang pula tidak ditemukan. Nah, pleksus dapat ditemukan pada Coelenterata, Ctenophora, dan Chemicordata. Nah, pada jenis hewan tersebut, pleksus biasanya berfungsi sebagai sistem saraf pusat. Lalu, apabila pleksus merupakan kumpulan neuron yang difus, maka di dalamnya dapat ditemukan adanya sinaps. Nah, kumpulan neuron difus ialah berbentuk nodul atau yang lebih dikenal berbentuk bulat atau membulat. Kumpulan neuron yang tidak memiliki batas yang jelas. Selanjutnya, ganglia, yaitu kumpulan sel saraf berbentuk nodul atau membulat dan memiliki batas yang jelas. Nah, dilapisi jaringan konektif dan mempunyai badan sel saraf serta serabut saraf. Nah, dalam ganglia noduler selalu ditemukan adanya sinaps. Ganglia pada vertebrata berbeda dengan ganglia pada invertebrata. Pada invertebrata, ganglia yang terdapat di daerah kepala atau anterior dapat berfungsi sebagai otak. Nah, berbeda dengan otak invertebrata yang masih sederhana. Otak pada hewan tingkat tinggi sangat kompleks.
Suatu sistem saraf yang kompleks ini mengandung neuron dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Kita ambil contoh yaitu otak manusia. Nah, otak manusia sendiri mengandung kira-kira 10 miliar sel. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, kerja dari setiap sel saraf ini harus dengan benar-benar dikoordinasikan. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Yumawarni dengan NIM 20500111903. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perpindahan impuls melewati sinaps, di mana kita ketahui bahwasanya impuls dapat menjalar ataupun menyebar dari tempat awal pembentukannya hingga ke ujung akson. Bahkan impuls ini memungkinkan untuk menyeberang ke sel lainnya, baik itu sel otot ataupun sel kelenjar, di mana impuls yang menjalar dari suatu sel saraf ke sel yang lainnya pastinya akan melewati sinaps. Sinaps adalah tempat pertemuan antara akson dari suatu sel saraf dengan sel saraf lainnya. Sinaps juga dapat terbentuk dari sel saraf dengan sel otot ataukah sel kelenjar. Maka, bagaimana sebenarnya cara kerja dari sinaps itu? Perhatikan gambar di samping saya, di mana cara kerja sinaps pada sinaps eksitatorik dan inhibitorik, di mana pada gambar A jelas bahwasanya sinaps eksitatorik, di mana kompleks neurotransmitter reseptor dapat menyebabkan membran pasca sinaps menjadi permeabel terhadap ion Na+, sehingga membran tersebut akan mengalami depolarisasi. Sedangkan pada bagian B ataukah sinaps inhibitorik, pembentukan kompleks neurotransmitter reseptor pada membran pasca sinaps akan membuatnya tidak impermeabel terhadap ion Na+, namun permeabel terhadap ion C-alemin. Akibatnya, membran pasca sinaps tidak terdepolarisasi, ataukah bagian dalam sel tidak menjadi lebih positif. Tetapi, justru bagian dalam selnya akan menjadi lebih negatif. Keadaan di dalam sel yang menjadi lebih negatif daripada sebelumnya timbul akan peristiwa hiperpolarisasi, di mana dalam keadaan hiperpolar, membran sel menjadi semakin sulit terangsang, ataukah bisa dikatakan tanggapannya akan menjadi menurun. Perjalanan impuls melewati sinaps disebut transmisi sinaptik, di mana transmisi sinaptik ini dapat berupa transmisi elektrik pada sinaps elektrik atau transmisi kimiawi pada sinaps kimiawi, di mana pada sinaps kimiawi perjalanan impuls terjadi dengan bantuan transmitter. Diperkirakan kebanyakan sinaps melakukan transmisi impuls secara kimia dengan bantuan transmitter atau dikenal dengan neurotransmitter yang banyak terdapat pada sel-sel ataukah membran presinaps, tersimpan dalam kantong kecil yang disebut vesikel. Neurotransmitter diperlukan karena celah sinaps relatif lebar, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perjalanan potensial aksi dengan cara konduksi langsung seperti pada sinaps elektrik. Selanjutnya, sinaps yang mengalami transmisi sinaptik dengan bantuan neurotransmitter asetilkolin dinamakan sinaps kolinegrik. Dalam hal ini, asetilkolin dihasilkan oleh membran presinaps. Jadi, sinaps kolinegrik ialah sinaps yang membran presinapsnya menghasilkan asetilkolin,
dan dalam transmisi impuls memerlukan asetilkolin sebagai neurotransmitternya. Sementara, satu sinaps yang memerlukan persinas menghasilkan adrenalin, dan dalam transmisi impulsnya memerlukan neurotransmitter. Adrenalin dinamakan sinas adrenegrik. Untuk gambar dari sinas adrenegrik bisa dilihat. Ini dia gambar sinas adrenegrik. Kemudian, sinaps kolinergik hanya akan bekerja secara normal jika neurotransmitter yang tersedia asetilkolin. Demikian pula, pada sinaps adrenegrik hanya akan berfungsi normal jika tersedia adrenalin. Hal ini terjadi karena reseptor yang terdapat pada membran pasca sinaps memerlukan reseptor khusus. Sinaps adrenegrik memiliki reseptor khusus untuk adrenalin, dan sinaps kolinergik memiliki reseptor khusus untuk asetilkolin. Jadi, hasil kerja akhir kerja suatu sinaps ditentukan oleh berbagai hal, antara lain jenis sinaps dan jenis neurotransmitternya. Jenis sinaps antara lain sinaps elektrik, kimiawi, eksitatorik, dan inhibitorik. Sementara jenis neurotransmitter antara lain asetilkolin, adrenalin, dan asam gamma aminobutirat. Tentang fisiologi saraf. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah fisiologi dari sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, mulai dari mengatur pikiran, gerakan, emosi, pernapasan, denyut jantung, pelepasan berbagai hormon, suhu tubuh, hingga koordinasi seluruh sel-sel saraf untuk melakukan fungsi pengaturan di dalam tubuh. Untuk fisiologi yang kedua adalah sistem saraf tepi, di mana kita ketahui bahwasanya fungsi utama dari sistem saraf tepi itu sendiri adalah menerima rangsangan dan menghantarkan semua respon yang sudah diolah oleh sistem saraf pusat, di mana sistem saraf tepi ini terdiri dari beberapa fungsi dan bagian. Nah, fungsi dan bagian dari sistem saraf tepi itu sendiri, yang pertama adalah fungsi sensorik, di mana bagian ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun dari dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, suara, sentuhan, bahkan tekanan. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi motorik, di mana bagian motorik berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat itu sendiri. Ketika terkena gangguan, misalnya karena penyakit saraf motorik, maka tubuh kita dapat bergerak dengan normal atau bahkan tidak dapat bergerak sama sekali. Nah, kemudian fungsi selanjutnya ataukah fungsi yang ketiga adalah fungsi somatik, di mana selain kedua fungsi yang kemudian telah saya sebutkan tadi, sistem saraf tepi juga mengelola respon semua kegiatan yang tidak disadari, seperti respon fight or flight dan kebalikannya. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengalami ancaman, maka tubuh akan merespon keadaan tersebut dengan mempercepat denyut nadi kita, meningkatkan frekuensi pernapasan, serta meningkatkan aliran darah. Setelah keadaan yang dirasa mengancam sudah teratasi, tubuh juga akan mengembalikan respon ke kondisi yang normal, ataukah ke kondisi awal kita. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arini dengan NIM 20500119038. Pada hari ini saya akan membahas mengenai sistem saraf pada berbagai kelompok hewan. Mungkin langsung saja. Jadi, sistem saraf pada berbagai kelompok hewan merupakan salah satu komponen sistem koordinasi pada tubuh hewan. Sistem saraf dapat dilukiskan sebagai kumpulan neuron yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mampu
mengkoordinasikan berbagai aktivitas tubuh. Organisasi sistem saraf pada hewan sangat bervariasi, tergantung pada tingkat perkembangan tubuh masing-masing. Hewan dengan tingkat perkembangan tubuh sederhana memiliki susunan organisasi sistem saraf yang sederhana juga. Sebaliknya, hewan dengan tingkat perkembangan yang sudah maju memiliki susunan organisasi sistem saraf yang lebih kompleks pada tingkat yang paling sederhana. Organisasi sistem saraf hanya tersusun atas sebuah neuron dengan dendrit dan akson. Dendrit berfungsi sebagai reseptor dan ujung akson membentuk sinap dengan berbagai jenis sel efektor, antara lain sel otot. Nah, meskipun masih sangat sederhana dengan susunan sistem saraf yang sedemikian, ternyata hewan mampu menanggapi berbagai perubahan di lingkungannya. Sekarang kita akan membahas tentang sistem saraf pada hewan unisel. Hewan unisel berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan mikroskop. Meskipun hanya terdiri atas satu sel, hewan unisel tetap harus dapat menyelenggarakan berfungsi sebagai antara lain fungsi sirkulasi, respirasi, dan pengeluaran. Jadi, hewan unisel harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan semua aktivitasnya. Sebagai contoh, mari kita perhatikan tentang paramecium, hewan dengan sejumlah besar silia yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya bergerak dan memperoleh makanan. Jika ingin bergerak ke arah tertentu, silia paramecium harus mengatur dan mengkoordinasikan gerakan silianya secara tepat sehingga tujuannya tercapai. Koordinasi gerakan silia juga diperlukan pada saat siliata menangkap partikel makanan dari lingkungan dan memasukkannya ke dalam mulut. Dengan demikian, jelas bahwa silia tak harus memiliki kemampuan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuhnya. Gerakan seluruh silia tersebut diatur oleh sebuah silia yang bekerja sebagai pemacu atau pacemaker. Apabila silia pemacu bergerak lebih cepat, silia lain akan menyesuaikan kecepatan getarannya dengan getaran silia pemacu tersebut. Sedemikian pula jika silia pemacu bergetar ke arah yang tertentu, maka silia lainnya juga akan bergetar ke arah yang sesuai pada silia tersebut. Berbagai peristiwa seperti tumbukan antara hewan dan adanya rintangan yang dihadapi diyakini dapat menyebabkan pembukaan pori membran untuk ion kalsium yang selanjutnya mendepolarisasikan membran dan menyebabkan getaran silia berbalik arah. Akibatnya siliata akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah tujuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jala saraf. Jala saraf ialah susunan organisasi saraf yang menyerupai jala. Susunannya ini merupakan contoh sistem saraf yang paling sederhana. Jala saraf dapat ditemukan pada hewan karang dan ubur-ubur seperti pada gambar ini. Susunan saraf yang terdapat pada bagian atas ubur-ubur berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan, sedangkan jala saraf yang terdapat pada tentakel berfungsi sebagai reseptor sensoris. Kemudian kita akan membahas tentang tali saraf dan sefalisasi. Tali saraf adalah susunan organisasi sistem saraf yang berupa traktus atau kumpulan serabut saraf. Saraf pada umumnya terbentang di sepanjang tubuh jaringan saraf. Pada daerah kepala biasanya mengalami perkembangan lebih baik daripada bagian tubuh lainnya. Kemudian tali saraf dan sefalisasi.
dapat kita temukan pada hewan yang bertubuh simetris bilateral, contohnya hewan sederhana yang telah memperlihatkan adanya sefalisasi, dan tali saraf adalah cacing pipih. Dengan seiring berjalannya waktu, perkembangan pada hewan sefalisasi pun berkembang baik sehingga akhirnya terbentuk hewan yang lebih maju yang mempunyai otak organisasi saraf berupa otak dan tali saraf, dan ditemukan pada Annelida seperti pada gambar di samping saya. Sistem saraf Annelida tersusun atau sebuah otak yang memiliki dua lobus dan sepanjang tali atau sepasang tali setiap ruas tubuh pada Annelida ini, yang dilengkapi dengan sepasang ganglion yang bekerja sebagai neuron motorik ganglion. Kemudian ganglion ialah kumpulan sel saraf yang terdapat di luar susunan saraf pusat pada ganglion Annelida, yang dapat kita temukan sejumlah sel saraf dan dendrit. Kemudian pada arthropoda, misalnya belalang, memperlihatkan tingkat kerumitan yang lebih tinggi. Pada umumnya terdiri atas 3 lobus ganglion pada ruas-ruas tubuh arthropoda. Kemudian telah berfusi menjadi satu pada insekta ganglion. Di daerah dada telah berkembang lebih sempurna sehingga dapat dipergunakan untuk mengendalikan aktivitas kaki dan sayap seperti pada gambar di samping saya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat organisasi sistem saraf pada hewan tingkat tinggi atau vertebrata seperti pada gambar ini. Nah, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.